wabarakatuh. Suara saya bisa diterima Bapak Ibu? Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui webinar dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dirjen Pengembangan Investasi Desa dan juga Ekonomi Kementerian Desa Republik Indonesia yang hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Supriyadi, Direktur Pelayanan Investasi Desa Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Juga yang saya hormati Pembina Perserikatan BUMDes Indonesia, Profesor Dr. Jarod Wisnu Broto. Juga yang saya hormati Pak Nasrul Anahar, Staf Khusus Kementerian Desa Republik Indonesia, dan juga teman-teman BUMDes dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Dalam hal ini saya atas nama Perserikatan BUMDes Indonesia mengucapkan banyak terima kasih baik semua yang telah mendukung kegiatan ini maupun yang daftar sebagai peserta untuk kita bisa berdiskusi melalui webinar penguatan BUMDes pasca PP 11 tahun 2021. Selanjutnya nanti mohon dengan sangat dari Ibu Dirjen PI untuk bisa memberikan pengarahan dan juga motivasi kepada kami seluruh BUMDes di Indonesia. Mudah-mudahan dalam nanti kita menjalankan amanah untuk bisa menjalankan PP 11 itu dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami mohonkan kepada Prof. Jarod juga Pak Nasrul untuk memberikan materi. Mudah-mudahan dengan materi itu nanti akan bisa memberikan pandangan yang lebih luas kepada kami BUMDes dan nantinya akan bisa menjalankan PP 11 itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sekaligus di sini kami akan menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti akan menjadi bahan diskusi dan juga akan menjadikan pandangan bagi kita selaku pengurus BUMDes agar bisa menjalankan PP itu dengan baik. Bapak Ibu sekalian, perlu kita mengingatkan kembali bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan juga PP 11 tahun 2021, BUMDes ini sudah diakui sebagai badan hukum. Nah, setelah diakui sebagai badan hukum, tentu saja konsekuensinya banyak yang harus kita lakukan agar kita sebagai pengurus BUMDes nantinya benar-benar bisa menyelesaikan diri, dan yang diputuskan oleh pemerintah ini dalam mendukung pengembangan BUMDes ini sangat bermanfaat bagi kita. Ada beberapa hal yang perlu segera untuk bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama, bagaimana kita segera bisa mendaftarkan BUMDes kita untuk bisa diakui sebagai badan hukum. Nah, Kementerian Desa dan kita semua terdorong untuk segera mendaftarkan diri dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Permendes nomor 3 tahun 2021, komponennya
formatnya dan lain sebagainya sudah dicontohkan pada lampiran Permendes itu, sehingga secara teknis mestinya sudah tidak ada kesulitan lagi dalam kita untuk mendaftarkan. Nah, setelah nanti kita mendaftarkan, pastikan tidak sampai 40 hari segera dilaksanakan musdes, adakan perubahan perdesnya, adakan juga perubahan AD-nya, dan juga menyusun program kerja. Ini yang harus kita lakukan agar apa yang ditargetkan oleh Kementerian Desa ini gayung bersambut dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita menyadari bahwa dengan munculnya PP 11 ini banyak perubahan yang antaranya itu terjadi perubahan organisasi. Nah, kita sebagai pengurus BUMDes memang itu menyadari penuh bahwa perubahan organisasi itu tujuannya di samping ini menguatkan kepengurusan BUMDes agar tidak mudah terdampak dari politik lokal, karena kita sadari banyak di daerah yang pergantian kepala desa menyebabkan perombakan seluruh pengurus BUMDes. Maka dengan perubahan organisasi ini diletakkan musyawarah desa ini di tingkatan teratas. Ini mudah-mudahan akan memberikan penguatan kelembagaan bagi kita yang mengurusi di BUMDes seluruh Indonesia. Kalau dulu kan tertinggi itu penasehat. Nah, sekarang yang diletakkan di atas itu adalah musyawarah desa, sehingga keputusan untuk BUMDes ini semuanya harus melalui musdes, bukan 100% kewenangan kepala desa. Ini harapan kita nanti akan menguatkan pengurus BUMDes tidak terdampak terhadap politik lokal. Nah, yang ketiga, adanya perubahan ketegasan permodalan. Karena permodalan di situ sudah tegas bahwa modalnya bisa dari pemerintah desa, dari penyertaan modal masyarakat, penguatan modal dari laba yang ditahan, dan juga dari pinjaman ini bisa ditambahkan sebagai modal. Nah, dengan ketegasan itu maka akan memberikan kejelasan bagi BUMDes-BUMDes, khususnya BUMDes yang baru berdiri atau BUMDes yang kesulitan modal. Nah, terlebih lagi di situ juga ada penegasan bahwa penyertaan modal itu diberikan selambatnya 3 bulan setelah dimusdeskan. Kalau yang dulu peraturannya kan belum ada, sehingga ada juga BUMDes yang sudah diperdeskan, sudah mendapatkan SK, bisa bertahun-tahun tidak mendapatkan kepastian penyertaan modal dari pemerintah desa. Tapi dengan munculnya PP ini ada ketegasan, sehingga kesulitan permodalan dari BUMDes-BUMDes ini nanti harapannya bisa dipecahkan. Walaupun kita akui masih banyak kendala, dan ini kita anggap biasa karena semua itu butuh proses. Tidak serta-merta keluarnya peraturan pemerintah itu langsung bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di BUMDes kita. Tapi kita tetap harus mendukung. Nah, yang keempat, dengan keluarnya PP ini ada kewajiban untuk membuat perencanaan. Nah, harapannya nanti tidak ada lagi BUMDes itu yang didirikan tanpa ada perencanaan yang baik, langsung menjalankan usaha yang tanpa arah, dan akhirnya itu menghabiskan modal, tidak ada keuntungan. Nah, dengan adanya PP ini kan sudah memastikan bahwa kewajiban kita adalah adanya
kewajiban membuat perencanaan, baik itu rencana jangka menengahnya, syukur ada jangka panjang, ada juga program tahunan. Kalau kita akan membuat satu usaha, pastikan ada bisnis plan-nya. Ini sudah ditekankan di situ, sehingga perencanaan usaha di situ ini menjadi kewajiban bagi kita pengurus BUMDes dan harus kita lakukan. Juga ada penekanan bahwa tiap tahun di awal tahun kita diwajibkan membuat perencanaan, baik itu dalam bentuk program kerja tahunan maupun rencana pendapatan dan biaya di tahun yang akan kita lalui, sehingga bisa memperjelas, mempertajam targetnya apa yang akan kita capai. Sehingga misalnya untuk tahun 2021 ini target pendapatan berapa, nanti biayanya apa saja yang kita perlukan, dan target keuntungan di tahun ini sudah jelas. Yang di sana diinstruksikan untuk perencanaan itu harus sudah dimusdeskan, disetujui dalam musdes dan ditandatangani oleh penasehat, baru dijalankan. Nah, harapannya bagi PP ini mesti agar kita dalam melaksanakan pengelolaan usaha, dalam mengelola BUMDes ini lebih terarah. Tidak ada lagi ini kita berganti-ganti usaha, atau tidak ada lagi yang usahanya itu tanpa ada perencanaan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya simpulkan untuk dari PP 11 ini, yang poin yang kita selaku pengurus BUMDes bisa kita ambil, sehingga nanti apapun yang kita rasakan kesulitannya, marilah kita diskusikan bersama. Ya, marilah kita diskusikan bersama agar apa-apa yang sekiranya kita kesulitan dalam menjalankan ini nanti bisa kita sharingkan, mumpung ada Ibu Dirjen dan juga ada narasumber dari Kementerian Desa. Dan tentu saja untuk Pak Nasrul ini karena dari awal sudah ikut menggodok PP ini, tentu nanti akan lebih gamblang untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang PP 11 agar kita selaku pengurus BUMDes ini bisa benar-benar bisa menjalankan dengan baik. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi mohon kepada Dr. Supriyadi, Direktur Pelayanan Investasi Desa, selaku yang mewakili Ibu Dirjen, berkenan untuk memberikan arahan dan juga untuk membuka acara ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.